Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali bersama saya, Dr. Hewan Jafrizal. Kali ini kita akan berbagi tentang uh, mengupas tentang ada pertanyaan uh, kucing apa saja yang kita perlukan untuk suntikan, ya, vaksinasi katanya. Ya. Kadang saya perlu menjelaskan bahwa uh, ada beberapa klien yang datang itu ingin dilakukan vaksinasi. Ini tolong divaksin kucingnya, padahal kucingnya dalam keadaan sakit. Ya, setelah kita jelaskan dia minta dilakukan vaksin. Ya, kucing yang sakit datang kemudian ada terindikasi virus ya. Ini kita sampaikan ini apa sudah pernah dilakukan vaksinasi sebelumnya. Mereka selalu jawab sudah, ya kan? Sudah. Kita tanyakan di mana bukunya. Oh, nggak ada pakai buku. Nah, ini yang perlu diketahui bahwa apa perbedaan antara vaksinasi dan suntikan pengobatan ya. Vaksinasi itu adalah suatu tindakan untuk mencegah ya kita karena kita memasukkan virus yang sudah inaktif, yang sudah tidak aktif ya ke dalam tubuh sehingga tubuh mengeluarkan melawan virus itu dan menghasilkan antibodi ya antibodi atau daya tahan tubuh terhadap virus yang kita masukkan itu. Apa jenis, misalkan 3 jenis virus yang kita masukkan ya terhadap 3 jenis virus itu, bukan untuk yang lain. Oke. Tetapi kalau suntikan pengobatan ini kalau sakit misalkan sakit dia infeksi ya karena bakteri ya kita berikan suntikan anti radang dan antibiotik misalkan. Nah, itu kita berikan suntikan. Itu namanya suntikan untuk pengobatan. Itu berbeda, ya kan? Suntikan untuk pengobatan terhadap kasus itu sembuh, kemudian dia tidak menimbulkan daya tahan tubuh, tidak. Bisa saja dia terinfeksi kembali. Misalkan kita kena seperti infestasi kena skabies gitu. Kalau kita berikan suntikan, dia akan sembuh, ya kan? Sembuh. Nah, mengapa ya perlu saya jelaskan mengapa kita harus menyuntikkan untuk mengobati skabies itu 2 kali ya, atau lebih 3 kali misalkan. Atau kalau pada demodek pada anjing itu bisa lebih sering ya. Bisa lebih sering, bisa pengobatan bisa sampai 3 bulan. Nah, tapi kalau skabies ini minimal 2 kali. Mengapa? Karena kalau kita suntikan pertama itu mematikan induk induk dari kutu ya, kutu itu tungau itu. Kemudian pada suntikan kedua kita mematikan telur yang sudah menetas atau larva ya kan. Larva karena apa? Karena suntikan itu tidak bisa membunuh telur, merusak telur. Nah, yang bisa dirusak adalah larvanya. Ya, kalau sudah larva menjadi dewasa itu baru bisa. Nah, mengapa di hari ke antara 10 sampai 14 hari kita menyuntikkan yang kedua? Karena pada masa itu dianggap atau diprediksi bahwa dia pada kondisi sudah remaja dan belum bertelur kembali. Ya, apabila kita lewat dari 14 hari, maka dia sudah bertelur kembali dan kita harus mengulang lagi pada masa 14 hari kemudian. Ya, itulah makanya perbedaan antara suntikan dengan vaksinasi. Nah, vaksinasi itu sendiri apa saja yang perlu kita lakukan vaksinasi? Nah, vaksinasi ini pada kucing itu ada. Sebenarnya di Indonesia ini ada 4 macam vaksin kucing, ya kan? Satu vaksin terhadap infeksi rhinotracheosis, ini terkait dengan flu, ya. Kemudian ada kalisivirus, ya. Kalisivirus ini terkait dengan infeksi di lidah. Kadang kita pernah lihat ada keradangan pada lidah dan lidahnya jadi luka-luka, ya. Kadang gusi yang luka, kemudian pasti akan sulit sekali makan, di trakeanya juga terjadi kelukaan ya. Nah, itu
kalisivirus ini kedua penyakit ini kadang-kadang sering bersamaan, ya, menginfeksi secara bersamaan. Nah, kalau infeksi rhinotracheotis kita bisa lihat dari hidung, ya. Kadang-kadang dia flu, kemudian juga terjadi keluar leleran atau otitis, ya, radang pada kuping, ya. Ini menandakan bahwa dia infeksi rhinotracheotis. Jadi infeksi mata kadang-kadang keluar juga pada mata, ya, pada hidung, pada telinga. Ini 3 biasanya. Ini yang menyangkut dengan masalah IRT. Nah, untuk kalisi tadi itu pada lidah, kemudian pada rongga mulut, ya. Ini menyebabkan kucing tidak mau makan, ya. Tapi harus kita bedakan dengan alergi, ya kan. Dia ada infeksi pada gusi, pada bibir kadang-kadang yang menyebabkan kucing itu juga tidak mau makan. Nah, penyakit-penyakit itu ya, ada lagi, ya. Ada lagi Panleukopenia. Panleukopenia ini adalah suatu virus yang menginfeksi saluran pencernaan, ya, saluran pencernaan, sehingga dia menyebabkan muntah atau sampai berak darah, ya. Ini penyakit yang paling sering, ya. Ini ada musim-musimnya, antara musim pergantian musim biasanya ini kasus-kasus ini lebih banyak, dan kasus ini kalau belum pernah kalau kucing belum pernah mendapatkan vaksinasi sebelumnya, nah apabila terinfeksi akan lebih sulit untuk diobati, ya. Ini Panleukopenia. Jadi yang keempat ini yang ada vaksinnya ini masalah rabies. Rabies ini adalah wajib dilakukan terhadap kucing, ya, kucing dan anjing, kemudian kera. Ini termasuk HPR, hewan penular rabies. Nah, jangan sampai pemilik beranggapan bahwa ini kucing saya berada di lantai 10 atau di lantai 6, ya, sehingga jauh, ini nggak ada berhubungan dengan kucing-kucing liar atau kucing lain. Jangan sampai beranggapan demikian, karena kucing, ya kan, walaupun rabies misalkan itu adalah ditularkan melalui gigitan, tapi tikus, ya, bahkan hewan-hewan yang pengerat lainnya bisa menularkan rabies, ya kan. Nah, jadi tidak saja kucing liar, tapi kucing rumahan ini bisa saja terinfeksi karena ada berhubungan dengan hewan-hewan pengerat atau hewan-hewan liar lainnya. Nah, kemudian rabies ini wajib dilakukan, ya, untuk untuk hewan-hewan penular rabies. Oke, terkait dengan itu, maka kita harus melakukan vaksinasi, ya, terhadap IRT, kalisivirus, kemudian Panleuko, ya, dan ada klamidia. Jangan lupa, ya, klamidia ini ada satu vaksin yang sering virus bakteri, ya. Ini bakteri klamidia itu menginfeksi mata yang bisa merusak, ya, sehingga mata kadang-kadang bisa keluar, bernanah dan kemudian keluar. Nah, ini vaksin-vaksin yang penting, ada 5 macam, ya. Jadi kalau untuk vaksin IRT, terus kalisi sama Panleuko itu kita berikan di pertama, atau bisa juga dengan klamidia. Itu yang pertama di umur 8 minggu, kemudian kita lanjutkan di umur 12 minggu, ya. Kemudian kita lanjutkan di umur 16 minggu bersamaan dengan vaksin rabies, ya, atau 2 kali, tapi nanti di umur 16 minggu kita tetap melakukan vaksin rabies, jadi 3 kali. Dan rabies ini dianjurkan 6 bulan kemudian kita booster sebenarnya, ya, bukan setahun sekali sebenarnya rabies itu, ya, khususnya untuk anjing, Nah, tapi dengan 2 kali ini kalau kita booster nanti setahun kemudian, ya,
kita lakukan booster sehingga dia mendapatkan pertahanan yang bisa mengcover selama 1 tahun, ya. Tapi perlu diingat bahwa apabila kita mau melakukan perkawinan atau mengawinkan kucing, ya perlu dipercepat, ya perlu dipercepat untuk melakukan vaksinasi. Nah, itu beberapa hal yang bisa saya jelaskan terkait dengan masalah vaksinasi, ya. Vaksinasi dengan pengobatan injeksi suntikan, ya. Vaksinasi pastikan klien hewan itu mendapatkan satu bukti bahwa itu dia sudah dilakukan vaksinasi, ya, vaksinasi. Ini lakukan di dokter hewan yang memiliki izin praktek, ya. Kenapa dokter hewan yang memiliki izin praktek? Itulah dokter hewan yang diberikan kewenangan oleh pemerintah, ya kan, dengan rekomendasi dari Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia untuk melakukan layanan medis, ya kan. Sehingga ada apa-apa nanti itu bisa menjadi ahli atau ditunjuk untuk menjelaskan terkait dengan kejadian-kejadian atau riwayat dari kucing Anda, ya. Mungkin itu saja yang perlu saya bagikan kali ini. Saya mohon maaf apabila banyak kekurangan. Tentu saja semoga ini bisa bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.